Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya, Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri. Berikut ini kita simak 2 cuplikan berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto hari ini. Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai El Nino pada bulan November dan Desember 2023. Kita awali informasi pertama menuju pemilu 2024. Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy'ari mengatakan hasil rangkaian pemeriksaan kesehatan ketiga bakal paslon Capres dan Cawapres 2024 akan dirilis secara resmi pada Jumat 27 Oktober 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari mengatakan hasil dari rangkaian pemeriksaan kesehatan ketiga bakal paslon Capres-Cawapres 2024 akan dirilis resmi pada Jumat 27 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini sudah ada 2 bakal calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang telah selesai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Sementara Bapaslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka baru akan menjalani tes kesehatan pada Kamis 26 Oktober 2023. Untuk bakal pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran yang hadir hari ini, pemeriksaan kesehatan dilakukan pada hari esok, yaitu hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Sebagaimana yang sudah akan dimulai jam 7 pagi di RSPAD Gatot Subroto. Dan hasil dari rangkaian pemeriksaan kesehatan untuk 3 bakal pasangan calon yang sudah dilakukan pemeriksaan, itu nanti akan bersama-sama hasil dari 3 bakal pasangan calon tersebut oleh tim pemeriksa RSPAD Gatot Subroto akan disampaikan kepada KPU secara resmi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 14 siang atau pada Jumatan. Surat keterangan kesehatan bakal pasangan calon dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan merupakan pemenuhan kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon kepada KPU. Hal ini sebagaimana diatur dalam Angka 5 PKPU nomor 19 tahun 2023. Sementara itu bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada hari ini. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum menyatakan berkas pendaftaran telah lengkap. Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan berkas pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari Koalisi Indonesia Maju telah lengkap. Selanjutnya, Baca Pres Prabowo Subianto dan Baca Wapres Gibran Rakabuming Raka akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto pada hari ini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan rangkaian pemeriksaan kesehatan Prabowo Gibran akan dilakukan sepenuhnya oleh tim RSPAD Gatot Subroto. Untuk bakal pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran yang hadir hari ini, pemeriksaan kesehatan dilakukan pada hari yaitu hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Sebagaimana yang sudah akan dimulai jam 7 pagi di RSPAD Gatot Subroto. Dan hasil dari rangkaian pemeriksaan kesehatan untuk 3 bakal pasangan calon yang sudah dilakukan pemeriksaan, itu nanti akan bersama-sama hasil dari 3 bakal pasangan calon tersebut
oleh tim pemeriksa RSPAD Gatot Subroto akan disampaikan kepada KPU secara resmi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 14 siang. Sementara itu, KPU RI akan menetapkan pasangan Capres dan Cawapres secara resmi pada 13 November 2023 dan mengundi nomor urut pada 14 November 2023. Baca Pres Prabowo Subianto dan Baca Pres Gibran Rakabuming Raka akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter Shalma Wulandari langsung dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Shalma, selamat pagi. Bagaimana situasi saat ini jelang pemeriksaan kesehatan Baca Pres Prabowo Subianto dan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka? Ya, selamat pagi Andin dan saudara. Dari pantauan kami di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta ini, tim media atau awak media sudah menunggu di depan RSPAD dan juga tadi kami melihat salah satu dari anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yakni Muhammad Afifuddin sudah datang di RSPAD. Sejumlah persiapan juga telah dilakukan dari pengamanan dan juga tepat di belakang kami ini sudah terlihat juga tempat konferensi pers yang akan nantinya disampaikan oleh pihak RSPAD Gatot Subroto. Dan rencananya bakal calon presiden Prabowo Subianto dan juga bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dari Koalisi Indonesia Maju akan melakukan atau menjalani pemeriksaan kesehatan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tim dokter akan memeriksa keduanya secara menyeluruh, Andin, baik itu secara fisik maupun dari segi kejiwaan. Selagi tim dokter RSPAD ini melakukan pemeriksaan, kemudian akan mengumumkannya kepada KPU. KPU ini juga akan memeriksa kebenaran atau keabsahan dokumen yang telah diberikan oleh seluruh paslon, baca pres maupun cawapres. Kemudian juga terkait kapan hasil pemeriksaan kesehatan ini diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah seluruh paslon baca pres dan bacawa pres melakukan atau menjalani pemeriksaan kesehatan. Kemudian juga dari Ketua KPU RI Hashim Asyari mengungkapkan hasil pemeriksaan ketiga paslon akan disampaikan secara resmi oleh KPU ini pada esok hari tanggal 27 Oktober 2023 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya baca pres Anies dan juga Muhaimin Iskandar atau Gus Imin telah lebih dulu melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan mereka ini berjalan selama 9 jam, Andin. Begitu pula dengan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan juga bakal calon wakil presiden Mahfud MD, maksud kami, mereka juga menjalani pemeriksaan kesehatan selama 9 jam. Kemudian setelah tes kesehatan atau pemeriksaan kesehatan ini selesai, kemudian KPU akan menetapkan pasangan Capres-Cawapres sebagai peserta pemilu 2024 pada tanggal 13 November 2023. Selanjutnya KPU akan mengundi atau menetapkan nomor urut paslon Capres-Cawapres pada tanggal 14 November 2023. Dan saat ini kami masih menunggu untuk jalannya konvers. Rencananya akan dilakukan pada 6:30, Andin. Kembali ke studio. Baik, Shalma, apakah ada informasi saat ini Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di Rumah Sakit RSPAD, dan jika nantinya sudah selesai untuk tes kesehatan, agenda apa yang akan dilaksanakan oleh Capres dan Bacawa Pres Prabowo dan juga Gibran? Ya, dari pantauan kami sejak tadi pagi kami belum melihat kedatangan dari bakal calon presiden Prabowo Subianto dan baik itu juga bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka untuk
kegiatan selanjutnya setelah pemeriksaan kesehatan ini juga kami belum dapat menginformasikan karena kami di sini belum mendapatkan informasi secara detail dan juga dari kedua belah pihak Prabowo Subianto maupun dari Gibran Rakabuming Raka juga belum hadir di RSPAD. Andi. Baik, Syalma Wulandari melaporkan langsung dari RSPAD Gatot Subroto. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, Puan Maharani mengucapkan selamat kepada pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP, Puan Maharani mengucapkan selamat kepada pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran didaftarkan menjadi cawapres Prabowo di tengah statusnya sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih itu. PDI Perjuangan hingga kini belum mengambil keputusan terkait Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo. Selamat kepada calon presiden Mas Prabowo dan calon wakil presiden Mas Gibran yang sudah mendaftarkan hari ini ke KPU. Sebelumnya, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Koalisi Indonesia Maju atau KIM Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftarkan diri ke KPU pada Rabu. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Sementara itu, Saudara, Ketua Komisi Pemilihan Umum tidak akan permasalahkan identitas kepartaian Capres-Cawapres yang berbeda dari gabungan partai yang didaftarkan. KPU hanya akan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan seseorang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asyari menyatakan KPU tidak akan mempermasalahkan identitas kepartaian calon presiden dan calon wakil presiden yang berbeda dari gabungan partai yang didaftarkan. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Hasyim Asyari merespon status Gibran Rakabuming Raka yang belum mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Meski Gibran telah mendaftarkan diri sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hasyim Asyari menyatakan KPU hanya akan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan seseorang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk orang yang dicalonkan sebagai bakal pasangan calon presiden maupun wakil presiden, kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota, itu tidak ada syarat harus menjadi anggota partai politik. Artinya KPU tidak akan menyoalkan soal ini dari partai mana, kemudian statusnya. Yang akan diperiksa atau akan diverifikasi KPU hanya yang menjadi syarat calon. Karena itu tidak menjadi syarat calon, ya tidak diperiksa KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asyari menyatakan tidak ada syarat pada undang-undang yang mengatur bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus anggota partai. KPU tidak mempermasalahkan status Gibran Rakabuming Raka karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, Saudara, politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung membantah hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri retak karena Gibran Rakabuming menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung menepis isu retaknya hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Politikus senior PDI Perjuangan yang juga sekretaris kabinet Pramono Anung menyatakan hubungan keduanya baik-baik saja. Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih menjalani komunikasi. Pokoknya hubungannya baik-baik aja, cerah ceria.
Dan rumor yang beredar itu udah nggak bener, ya. Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung enggan berkomentar terkait Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi bersama Prabowo Subianto. Sebelumnya PDIP telah mendaftarkan Bapak Paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Bacawa-Pres untuk Pilpres 2024 ke KPU pada tanggal 19 Oktober 2023 lalu. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah dilantik merupakan sosok-sosok yang kredibel. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dengan ditunjuknya ketiga nama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, yakni mantan Ketua MK Jimli Asidiki, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Akademisi Bidang Hukum Bintan R. Sargi, maka MK-MK tidak perlu lagi dikaitkan dengan persoalan lain. Menko Polhukam mengakui sempat memiliki kekhawatiran bahwa keputusan MK-MK dapat diatur sebelum 3 nama anggota MK-MK ditunjuk. Hal ini disampaikan Menko Polhukam usai menghadiri pelantikan pejabat negara di Istana Negara Jakarta. Kira enggak lah, sebelum MKHK itu dibentuk, saya pesimis ya. Sebelum disebut namanya, tapi sesudah namanya disebut ada Jimli, ada Bintan, ada Wahiduddin. Menurut saya itu cukup kredibel, sehingga saya kira tidak usah dikaitkan dengan soal-soal lain. Ketika MK ngomongkan MKHK itu kan sebelum disebut namanya saya, waduh ini susah kan, sekarang apa-apa bisa diatur. Tapi sesudah bahwa yang muncul teman-teman saya lama, semua yang saya tahu di dunia perjuangan demokrasi dan hukum, ada Pak Jimli, Pak Bintan, kemudian Wahiduddin Adams. Kita harus percaya. Menko Polhukam Mahfud MD berharap dengan adanya 3 anggota MK-MK dapat menempatkan masalah pada proporsi yang tepat. Sebelumnya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melantik 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam putusan perkara nomor 90 tahun 2023. Saudara Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritano Sudibyo menyatakan struktur tim pemenangan nasional Ganjar Presiden telah final. Namun struktur tersebut masih bisa terus berkembang. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritano Sudibyo HT usai menghadiri rapat rutin mingguan TPN GP di gedung TPN GP Jakarta Pusat menjelaskan struktur TPN sudah final. Namun masih ada kebutuhan baru dan masih terus berkembang. HT merasa struktur TPN GP masih bisa bertambah, apalagi banyak dari elemen relawan yang ingin bergabung dengan TPN Ganjar Pranowo. Kita lebih fokus pada strategi pemenangan. Jadi TPN dengan Capres-Cawapres ini bagaimana caranya supaya lebih maksimal. Struktur TPN sudah final, tapi final itu kan begini. Kemudian kita tahu ada kebutuhan baru ya berkembang terus. Sebelumnya, Wakil Ketua TPN GP Andika Perkasa mengatakan pihaknya segera melakukan rapat finalisasi membahas berbagai hal yang menyangkut pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Minggu 22 Oktober 2023 saat pemeriksaan kesehatan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan tidak menggunakan politik identitas dalam pencapresannya di Pilpres 2024. Anies berharap tidak ada lagi anggapan atau penggiringan isu politik identitas padanya.
Baca Pres Anies Baswedan menanggapi anggapan dan kekhawatiran adanya penggunaan politik identitas yang disematkan kepadanya seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Anies Baswedan menegaskan tidak menggunakan politik identitas dalam pencapresannya di Pilpres 2024. Anies meminta agar tidak lagi terjadi penggiringan isu politik identitas padanya. Anies menilai yang membuat isu politik identitas adalah pihak lain karena pihaknya tidak pernah mengisukan hal tersebut. Anies menegaskan pihaknya selalu membahas mengenai perubahan dan keadilan serta yang lainnya sehingga pihaknya tidak pernah membawa kembali isu tersebut. Media dan masyarakat diharapkan tidak membahas, menggiring atau membesarkan isu tersebut yang disematkan kepadanya. Baca Pres Anies menekankan fokusnya saat ini akan melakukan perubahan dan berkompetisi secara sehat dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies menyatakan Pilpres harus dibangun dengan damai dan jangan ada lagi yang mengembuskan isu politik identitas. Sementara itu, calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar kembali melakukan safari politiknya ke Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Gus Muhaimin berkomitmen akan mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan petani. Bakal calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar mengunjungi para petani di Desa Jagapura Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Gus Muhaimin turut menyerap aspirasi para petani yang mengeluhkan permasalahan infrastruktur pertanian baik irigasi maupun pupuk. Muhaimin mengatakan permasalahan pertanian akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Gus Muhaimin juga siap mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Selain itu, bakal cawapres dari koalisi perubahan yang diusung PKB, Nasdem, dan PKS ini juga akan fokus terhadap peningkatan produksi pertanian dan mendorong kesejahteraan petani serta menyetop impor beras. Agar kemandirian pangan, ketahanan pangan itu betul-betul terwujud dalam waktu cepat. Masalah pokoknya adalah yang pertama ketersediaan pupuk, yang kedua irigasi yang memenuhi kebutuhan para petani. Alhamdulillah di sini irigasi secara bagus. Usai mengunjungi para petani di Desa Jagapura, bacawa pres yang bersanding dengan Anies Baswedan itu kembali melakukan safari politiknya ke Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cisaat. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Forum Ulama Santri Indonesia atau FUSI mendeklarasikan dukungan Prabowo Gibran. Prabowo dinilai memiliki reputasi yang baik untuk menjadi seorang pemimpin. Gus Syaifuddin selaku Ketua Umum FUSI mengatakan sosok Prabowo memiliki kemampuan untuk memimpin dengan kearifan dan kebijaksanaan. Selain itu, Prabowo Subianto dinilai memiliki komitmen untuk memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan. FUSI adalah Forum Ulama Santri Indonesia, di mana di dalamnya adalah para ulama dan santri, aktivis NU, ya ada yang pengurus NU se-Indonesia. Dalam hal ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk calon presiden dan wakil presiden. Nah, jadi teman-teman aktivis NU atau warga Nahdien, ulama atau santri yang mengaspirasikan politiknya menggunakan wadah Forum Ulama Santri Indonesia ini, gitu. Saya kira luar biasa ya, sebahasa ini kan sinergi antara ulama, santri ya, dan mantan militer dan politisi. Ini kan sinergistik ya. Gus Syaifuddin juga menambahkan mayoritas pemilu tahun 2024 adalah kaum milenial. Dan sosok Gibran Rakabuming Raka dianggap tepat untuk mendampingi Prabowo dalam Pilpres tahun 2024 mendatang. Saudara, Komisi Independen Pemilu KIP Aceh Barat Daya kembali menerima logistik berupa segel KPU sebanyak lebih dari 42.000 keping. KIP Aceh Barat Daya langsung melakukan pengecekan satu persatu sebelum disimpan di gudang logistik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama reporter TVRI Khairil Bashar langsung dari Provinsi Aceh. Khairil, silakan dengan informasi selengkapnya.
Baik Andin dan juga saudara, dapat kami informasikan langsung dari Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh bahwasannya Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat Daya sudah menerima bahan logistik untuk tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan pemilu sekitar 42.688 keping. Ya, penerimaan logistik pemilu tersebut langsung diterima oleh Panwaslis Aceh Barat Daya yang disaksikan langsung oleh TNI, Polri, kemudian BIN dan Kejaksaan wilayah setempat. Setelah menerima segel logistik tersebut, ya, KIP Aceh Barat Daya langsung melakukan pengecekan apakah segel tersebut dalam keadaan bagus atau mengalami kerusakan. Dari hasil pengecekan yang kami terima sekitar 42.768 yang diterima oleh KIP Aceh Barat Daya, kemudian jumlah segel yang bagus sekitar 42.702 keping, sedangkan yang mengalami kerusakan sekitar 66 keping yang diantaranya rusak. Kemudian saudara, kebutuhan segel yang dibutuhkan oleh Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar 42.688 keping, sehingga Aceh Barat Daya mengalami kelebihan keping segel sekitar 14 keping yang nantinya akan dilakukan koordinasi ulang. Dari wawancara kami terhadap dengan Ketua KIP Aceh Barat Daya Iswandi mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi ulang terhadap kelebihan dan kerusakan yang dialami oleh bahan logistik yang diterima langsung oleh KIP Aceh Barat Daya. Nantinya keputusan akan diambil apabila sudah dilakukan koordinasi dan keputusan oleh KPU Pusat. Dapat kami informasikan saudara, ketika bahan logistik ini sudah sampai di KIP Aceh Barat Daya langsung disimpan di gudang logistik yang kemudian dilakukan pengamanan langsung oleh Polres setempat. Dan nantinya setelah diterima akan disebarkan kepada seluruh TPS yang ada di Kabupaten Aceh Barat pada 3 hari menjelang pencoblosan dimulai. Dapat kami informasikan saudara-saudara bahwasanya sekitar 10.616 keping segel juga sudah diterima oleh KIP Kota Sabang, kemudian sekitar 4.375 keping segel juga sudah diterima oleh KIP Aceh Selatan, dan terakhir 88.001 keping segel juga sudah diterima oleh KIP Aceh Tapiang. Demikian informasi langsung dari Kabupaten Aceh Barat. Kita kembali ke Jakarta. Baik, Hairil, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Salernitana memiliki rekor tanding mentereng saat menjamu Sampdoria. Sementara tim tamu, Il Blue Cerciati, memiliki motivasi tinggi usai meraih kemenangan pekan ini. Saksikan Coppa Italia, Salernitana versus Sampdoria, Selasa 31 Oktober 2023, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sport. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Permisi, Bapak. Ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi.
Saudara, sejumlah warga sipil yang menjadi korban serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan masih hilang. Polisi hingga kini masih memperluas area pencarian dengan menyusuri hutan. Polisi memperluas area pencarian sejumlah korban serangan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Yaukimo, Papua. Salah satu korban adalah warga Makassar, Sulawesi Selatan. Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno menyatakan, karena kondisi hutan yang lebat, Satgas menduga para korban tersesat di dalam hutan. Serangan KKB pimpinan Egyanus Kogoya itu terjadi di Kali 1, Distrik Seradala, Yaukimo pada Senin 16 Oktober lalu. 7 orang tewas, 45 lainnya berhasil selamat, sementara sejumlah orang diketahui masih hilang hingga kini. Sementara pihak keluarga salah satu korban serangan KKB yang berasal dari Makassar, bernama Rakib Natsir menyatakan, belum bisa menghubungi Rakib. Kakak korban Akbar Natsir mengatakan, adiknya Rakib Natsir merupakan warga Makassar yang beralamat di Jalan Bontobila 4, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Makassar. Rakib merupakan salah satu penambang emas yang diserang KKB di Yaukimo, Papua. Saudara, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini Johnny G. Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kominfo secara bersama-sama dengan terdakwa lain. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dituntut pidana 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan dan uang pengganti 17,8 miliar rupiah. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Johnny terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kominfo. Jaksa KPK membacakan tuntutan itu dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada Rabu siang 25 Oktober 2023. Sebelumnya Johnny G. Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini hingga menyebabkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Jaksa menyebut 9 pihak dan korporasi turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut. Tidak hanya perorangan dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara triliunan rupiah ini juga disebut menguntungkan konsorsium yang menggarap proyek tersebut. Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang perdana Plate di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 27 Juni 2003 lalu, kasus korupsi proyek BTS 4G ini disebut berawal pada tahun 2020. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkapkan saat ini sudah mulai masuk ke tahap klarifikasi sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan pelanggaran etik oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Dewas KPK masih merahasiakan identitas sejumlah saksi yang telah diperiksa. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri yang bertemu dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih dalam tahap klarifikasi. Meski Dewas KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak untuk mengumpulkan informasi, namun Dewas KPK masih merahasiakan identitas pihak terperiksa tersebut. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris memastikan Ketua KPK Firly Bahuri selaku terlapor juga akan dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap Ketua KPK masih dalam proses penjadwalan. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terkait dugaan pertemuan dengan tersangka yang juga sekaligus mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Pada proses pemeriksaan Ketua KPK, Firly Bahuri meminta pemeriksaan terhadapnya untuk dilakukan di Bareskrim Polri. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak memastikan kasus yang menjerat Ketua KPK Firly Bahuri ini tidak diambil oleh Bareskrim Polri, melainkan proses penyidikan yang dilaksanakan bersama tim gabungan Subdit Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya dan di Tipitkor Bareskrim Polri.
Untuk menjaga daya beli masyarakat menghadapi datangnya fenomena Super El Nino, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino pada bulan November dan Desember 2023. Untuk menjaga daya beli masyarakat menghadapi datangnya fenomena Super El Nino, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino pada bulan November dan Desember. Presiden Joko Widodo mengatakan masyarakat akan menerima BLT sebesar Rp200.000 per bulan pada bulan November dan Desember 2023. Karena ada Super El Nino dan kita tahu ini jangan sampai mengurangi daya beli rakyat, daya beli masyarakat, kita juga akan mengeluarkan BLT El Nino pada bulan November dan Desember 200.000, 400.000. Sementara itu ketersediaan stok beras di gudang Bulog. Presiden Joko Widodo menjelaskan Provinsi Sumatera Barat surplus beras. Namun demikian, Presiden Joko Widodo mengatakan daerah surplus beras tetap harus memiliki stok beras cadangan. Sementara itu, saudara, krisis air bersih masih terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur sebagai dampak kemarau panjang. Ratusan warga terpaksa mengkonsumsi air kotor dari curug sungai yang telah mengering untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Dampak musim kemarau dirasakan di 21 kecamatan wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kondisi terparah terjadi di Desa Pojok Klitih, Kecamatan Pelandaan. Sumber air telah mengering sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi. Guna memenuhi kebutuhan air setiap hari, warga terpaksa membuat lubang-lubang atau ceruk di dasar sungai yang sudah mengering. Air yang muncul dari ceruk tersebut tidaklah jernih. Namun air ceruk sungai tersebut dimanfaatkan warga untuk mencuci, mandi, bahkan ada sebagian warga yang terpaksa mengkonsumsi air tersebut. Kondisi seperti ini sudah dirasakan warga sejak 2 bulan yang lalu. Seorang warga mengaku bantuan air bersih yang datang tidak mencukupi karena dijatahi 2 hari sekali dari 2 mobil tangki air BPBD Jombang. Warga sangat berharap jumlah dan frekuensi bantuan air bersih dari Pemkab Jombang ke desa mereka ditambah. Kadang ada kiriman 2 tangki itu kadang nggak cukup. Nggak cukup. Oh, habis berapa hari kalau satu kiriman itu? 2 kali sehari. Satu kiriman itu 1 hari. 1 hari. Gitu buat masak kalau sama buat air itu sudah habis. Besoknya itu sudah habis. Besoknya lagi cari di sungai apa di sumur. Kalau sumurnya ada cari sumur, kalau sumurnya saja cari ke sungai. Berdasarkan data dari pemerintah desa Pojok Klitih, sedikitnya terdapat 115 kepala keluarga atau 300 lebih warga di 2 dusun yang terdampak kekeringan hingga terpaksa mengkonsumsi air kotor. Namun yang paling parah krisis air bersih di dusun Tondowesi. Kekeringan itu yang kemarau terlalu panjang. Jadinya ada beberapa dusun Tondowesi memang untuk konsumsi bisa, masih bisa, tapi kurang cukup lah untuk setiap hari. Kalau yang terdampak itu 300 jiwa. Ada 115 kakak. Meski sejauh ini tidak ada gangguan kesehatan yang dialami warga akibat mengkonsumsi air kotor, warga berharap ada bantuan pemeriksaan medis secara berkala dari Dinas Kesehatan Jombang. Hari Sukemi, TVRI melaporkan. Saudara, kemarau panjang masih melanda sebagian wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mengakibatkan krisis air bersih. Sementara stok bantuan air bersih dari BPBD Gunung Kidul semakin menipis. Kemarau panjang masih melanda hampir seluruh wilayah di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibatnya sebagian warga Bumi Handayani itu mengalami krisis air bersih. Masyarakat terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga Rp150.000 per tangki. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul melakukan distribusi air hingga 16 kali dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Namun stok bantuan ini semakin menipis. Pada awal kemarau silam, BPBD Gunung Kidul sudah menganggarkan 1.060 tangki air bersih. Kini stok bantuan hanya tersisa 300 tangki air.
Kemudian mengingat situasi dan kondisi yang dirasa masih kekeringan ini masih berkepanjangan, kemudian diputuskan untuk memperpanjang status siaga darurat kekeringan ini 2 bulan ke depan, 1 Oktober hingga 30 November. Pada tahun ini, musim kemarau akan berlangsung hingga bulan November. BPBD Gunung Kidul menyiapkan tambahan stok 300 tangki air bersih untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Demikian Aditya Putratama, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Gunung Kidul. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menggelar Indian Ocean Wave Exercise 2023 yang merupakan pelatihan sistem peringatan dini dan mitigasi tsunami untuk negara di sepanjang tepian Samudra Hindia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menggelar Indian Ocean Wave Exercise IOWAVE 2023. Latihan ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi rantai peringatan dini tsunami dan keseimbangan SOP antar pihak. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengisi pemahaman peralatan informasi sehingga melalui pengujian tersebut harapannya dapat mengetahui lebih awal apabila terdapat permasalahan di dalam sistem tersebut. Penyelenggaraan IOWAVE 2023 bertujuan untuk menguji sistem INACUS terkait waktu kirim dan tiba, isi dan penerima, menguji pemahaman isi berita dan penerjemahnya, menjadi tindakan tanggap bencana dan menguji rantai peringatan dini terkait uji standar operasional prosedur, keterlibatan para pihak, tautan komunikasi di daerah terkait operator 24 hingga 7, termasuk kelengkapan alat komunikasi. PLT Deputi Bidang Geofisika Hanif Andi Nugraha mengatakan, kegiatan IOWAVE merupakan agenda internasional yang diselenggarakan oleh Intergovernmental Commission Group, Indian Ocean Tsunami Warning System secara rutin dan berkala dalam 2 tahunan yang diikuti serentak 28 negara di Samudra Hindia sejak tahun 2009 lalu. Saudara, Presiden Joko Widodo menilai sekolah menengah atas kejuruan merupakan tempat bagi para pelajar mendapat keterampilan kerja. Oleh sebab itu, Presiden menegaskan sekolah kejuruan memiliki fasilitas praktik belajar yang lengkap dan baik. Presiden Joko Widodo mengunjungi SMK Negeri 5 Padang pada kunjungan kerja di Sumatera Barat. Kunjungan dilakukan untuk meninjau fasilitas belajar yang ada di SMK tersebut. Presiden Joko Widodo menjelaskan sekolah kejuruan khususnya menengah atas merupakan tempat para siswa mendapatkan praktik untuk mengasah kemampuan yang menjadi modal bagi para siswa untuk terjun ke banyak bidang pekerjaan. Oleh sebab itu, Presiden berharap sekolah kejuruan memiliki fasilitas yang lengkap dan baik. Sekolah utamanya SMK karena disitulah sebetulnya yang berkaitan dengan skill, dengan keterampilan betul-betul dilakukan. Seperti di sini, SMK 5 Padang, saya melihat ada beberapa jurusan, baik otomotif, ada yang bangunan, dan ada elektronik, dan semuanya saya lihat tempat-tempat untuk prakteknya cukup bagus. Presiden Joko Widodo menjelaskan selalu menyempatkan untuk meninjau beberapa sekolah kejuruan setiap kali melakukan kunjungan kerja ke daerah. Seperti halnya di SMK 5 Padang ini, di sekolah lain Presiden datang untuk meninjau fasilitas belajar di sekolah tersebut. Ya, dan saudara, kini kita akan menuju ke RSPAD Gatot Subroto untuk melihat bagaimana situasi terkini Baca Pres Prabowo Subianto dan juga Bacawa Pres Gibran Rakabuming akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada pagi ini. Dan saudara, saat ini
Kita akan menunggu konferensi pers jelang pemeriksaan kesehatan pasangan Prabowo Gibran di RSPAD Gatot Subroto, di mana nantinya konferensi pers awal akan disampaikan oleh Kepala RSPAD dan Ketua KPU Hashim Asyari. Sambil menunggu pasangan dari Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjalani tes kesehatan, dan kami informasikan bahwasannya Prabowo dan juga Gibran telah menuju RSPAD dari rumah dinas Menteri Widya Chandra. Dan saudara, terpantau Ketua KPU Hashim Asyari telah sampai di RSPAD Gatot Subroto, dan kita akan saksikan bersama dan simak bersama bagaimana konferensi pers ataupun keterangan yang akan disampaikan oleh Ketua KPU berikut ini. Semua teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan RSPAD Gatot Subroto beserta tim pemeriksa kesehatan. Saya hormati para anggota KPU dan Pak Sekjen KPU, teman-teman jurnalis. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, merupakan hari terakhir untuk pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mengapa hari terakhir? Dan kemarin adalah hari terakhir untuk pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh gabungan partai politik. Sebagaimana kami sampaikan kemarin, peserta pemilu 2019 untuk pemilu anggota DPR RI yang memperoleh kursi dan memperoleh suara, semuanya sudah menggunakan kesempatannya untuk bergabung dalam gabungan partai masing-masing untuk presiden dan wakil presiden. Ada pasangan calon presiden wakil presiden yang sudah didaftarkan oleh gabungan partai politik. Nah, kemarin juga hari terakhir, maka kemudian hari ini adalah hari terakhir untuk pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap Bapak Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Mas Gibran. Rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 3 bakal pasangan calon rencana hari Jumat besok ya, Pak. Tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 14 siang akan disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan RSPAD Gatot Subroto kepada KPU yang akan dilakukan di kantor KPU. Saya kira demikian, dan kami silakan pimpinan RSPAD Gatot Subroto untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua KPU RI beserta seluruh komisioner, Ketua Bawaslu atau yang mewakili beserta komisioner, rekan-rekan media yang luar biasa, sesuai dengan permintaan dan mandat dari KPU Republik Indonesia, pagi ini tim pemeriksa kesehatan Bapak Paslon Presiden dan Wakil Presiden akan melaksanakan pemeriksaan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Sama dengan yang lalu bahwa standar pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan
semua diperlakukan sama, sehingga hasilnya pun harus standar. Itu pertama. Rangkaian pemeriksaan saya ulangi kembali, saya refresh antara 8 sampai 10 jam. Kemudian setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dilaksanakan, nanti sore bakal pasang calon presiden dan wakil presiden akan menyampaikan konferensi pers di tempat ini. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Demikian teman-teman pertemuan dengan teman-teman pers pada pagi hari ini dalam rangka untuk bersama-sama menyaksikan pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, baru saja kita sama-sama menyimak konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala RSPAD dan juga Ketua KPU Hashim Asyari, di mana tadi Ketua KPU Hashim Asyari menyampaikan bahwa hari ini merupakan hari terakhir bagi pasangan capres dan cawapres yang akan mengecek ataupun melakukan tes kesehatan, yakni nantinya yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan tadi juga kita sudah simak bersama bagaimana konferensi pers yang ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Kepala RSPAD, di mana hari ini adalah hari terakhir ataupun hari terakhir untuk tes kesehatan bagi bakal calon presiden Prabowo Subianto dan juga cawapres Gibran Rakabuming Raka. Dan juga kemarin adalah hari terakhir untuk pendaftaran capres dan juga cawapres, di mana nanti yang kita simak bersama bahwa besok pada tanggal 27 Oktober 2023 hingga nanti pukul 14 siang waktu Indonesia Barat, di mana besok siang nanti akan disampaikan oleh pimpinan RSPAD terkait hasil dari tes kesehatan di KPU. Dan kita akan langsung mencoba menghubungi reporter TVRI Shalma Wulandari langsung dari RSPAD Gatot Subroto. Shalma. Ya, selamat pagi Andin. Ya, baik. Shalma, apakah sudah hadir ataupun sudah datang bakal calon presiden dan juga calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Shalma? Iya, hingga saat ini dari pantauan kami di RSPAD Gatot Subroto, rombongan dari bawa capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sepertinya sedikit lagi hampir hadir di lokasi untuk melakukan atau menjalani pemeriksaan. Andin, kami teman-teman awak media sudah bersiap untuk menyambut kedatangannya. Rencananya pemeriksaan akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tim dokter yang berjumlah 50. Tes-tes kesehatannya ini ada tes kesehatan fisik maupun juga tes kesehatan kejiwaan, Andin. Kemudian juga tadi disampaikan pada konferensi pers oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari dan juga Ketua RSPAD Gatot Subroto Budi, bahwa pemeriksaan akan seperti yang telah dilakukan oleh baca pres sebelumnya yang telah melakukan pemeriksaan, yakni dengan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Rangkaian pemeriksaan akan berjalan rencananya 9 hingga 10 jam, Andin. Baik, Shalma, apakah dari pantauan Anda saat ini, apakah hadir juga para elit Koalisi Indonesia Maju untuk mendepati ataupun
langsung nantinya melihat bagaimana tes kesehatan yang dilakukan oleh calon presiden dan juga wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Syalma. Ya, dari pantauan kami di sini melihat anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, begitupun dengan ketuanya yakni Hasyim Asyari. Kami belum melihat anggota atau elit partai dari Koalisi Indonesia Maju, Andin, tapi protokol keamanan ini sudah disiapkan secara ketat di RSPAD Jakarta. Baik, Andin. Ya, baik. Syalma, lalu bagaimana jika nantinya, apakah sudah ada informasi jika bakal calon presiden dan juga bakal wakil presiden yang tak lolos tes kesehatan akan seperti apa, Syalma? Ya, nantinya jika bakal calon presiden dan juga bakal calon presiden dinyatakan tidak lolos pada tahap tes kesehatan ini, akan dilakukan lagi tes kesehatan di Rumah Sakit RSPAD Jakarta. Baik, Syalma, kita akan nantikan bersama informasi lanjutan dan bagaimana kehadiran dari pasangan Prabowo dan juga Gibran. Terima kasih, Syalma, atas informasi Anda. Baik, saudara, bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, di mana pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan 1 hari setelah Prabowo dan Gibran mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 25 Oktober 2023 atau kemarin. Dan saudara, pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 kini memasuki tahap pemeriksaan kesehatan, di mana sebelumnya pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 21 Oktober, sementara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada hari Minggu 22 Oktober 2023. Dan hari ini pasangan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming akan menjalani tes kesehatan di rumah sakit. Dan dalam pantauan kami, saudara, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sudah tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Kami nggak dapat gambar apa? Oh ya, ya baik saudara. Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, dan kita saksikan bersama bahwa bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ditemani oleh istri ataupun Selvi Ananda. Dan kita lihat bakal calon presiden Prabowo tadi sudah bersalaman dengan sudah diterima oleh Kepala RSPAD dan juga sudah diterima oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Di mana memang saudara, tes kesehatan ini wajib dilakukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam melengkapi persyaratan pendaftaran sampai penetapan calon.
Nantinya hasil tes kesehatan jasmani yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi Pemilihan Umum. Lalu apakah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 mampu melakukan kegiatan fisik sehari-hari tanpa ada hambatan dan juga tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan fungsi fisik dalam 5 tahun ke depan. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden, di mana memang kemarin adalah hari terakhir, hari pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di KPU RI. Nantinya saudara, hasil rangkaian pemeriksaan akan disampaikan di KPU RI tanggal 27 Oktober 2023 besok pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Seperti hari-hari sebelumnya, RSPAD Gatot Subroto ataupun tes kesehatan untuk bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ini sudah sama dilakukan, yakni standar pemeriksaan ataupun alat pemeriksaan dilakukan sama dengan pasangan-pasangan sebelumnya, dan juga rangkaian pemeriksaan dilakukan antara 8 hingga 10 jam. Setelah itu, sorenya bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden akan menyampaikan konvers di tempat. Ya, saudara, dalam pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden diperiksa secara menyeluruh, diantaranya baik secara jasmani, rohani maupun keterbatasan dari narkoba. Pemeriksaan ini nanti menggunakan protokol yang sesuai standar profesi kedokteran. Pemeriksaan juga menerapkan prinsip profesional dan independen, di mana tadi juga disampaikan oleh Kepala RSPAD bahwasannya memang seluruh rangkaian tes kesehatan yang akan dilakukan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden sudah sama, hingga nantinya tes kesehatan akan dilaksanakan atau berdurasi 8 hingga 10 jam dengan ditangani 50 dokter spesialis. Pemeriksaan tahapan tes kesehatan antara lain yaitu tes penyakit dalam, bedah, neurologi, sistem saraf, wawancara, kesehatan mata, THTKL dan audiometri nada murni, serta pemeriksaan jantung, pembuluh darah, paru, dan radiologi toras. Dan saudara, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Harga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Dan saudara, kini kita akan kembali bergabung bersama reporter TVRI Shalma Wulandari langsung dari RSPAD Gatot Subroto di sana untuk melihat konferensi pers dari calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Shalma. Ya, Andin, dari pantauan kami tadi bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan juga bakal calon Wakil Presiden Rakabuming Raka telah hadir pada pukul 6:50 waktu Indonesia Barat. Kemudian tadi kami juga memantau dari bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini ditemani oleh istrinya, yakni Silvi. Nantinya mereka berdua akan melakukan tes pemeriksaan kurang lebih selama 8 hingga 10 jam dan perkiraan akan selesai melakukan atau menjalani pemeriksaan kesehatan pada pukul 16:00 waktu Indonesia Barat. Dan jika nantinya tes dari hasil pemeriksaan kesehatan ini dinyatakan tidak lolos, begitu RSPAD Jakarta akan memberikan hasil apapun itu kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan dari sanalah KPU RI ini melaporkan ke partai politik yang mencalonkan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Nanti dari sanalah kedua atau yang tidak dinyatakan tidak lolos akan digantikan begitu sosoknya, entah itu baca presnya dan bacawa presnya, Andin. Baik, Shalma, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk hasil ataupun rangkaian tes kesehatan yang dilakukan oleh bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden berdurasi berapa lama untuk memastikan kembali, Shalma? Iya, dari pihak RSPAD menyebutkan pemeriksaan akan dilakukan 8 hingga 10 jam, Andin, dan pemeriksaan akan selesai pada sore hari nanti, begitu. Kemudian jika tes pemeriksaan kesehatan telah selesai dilakukan oleh baca pres maupun itu bacawa pres, Andin, kemudian setelahnya KPU akan menetapkan begitu penetapan tanggal atau nomor urut pada tanggal 14 November 2023, dan juga sebelum kemudian atau penetapan nomor urut, KPU ini akan menetapkan pasangan capres dan juga cawapres sebagai peserta pemilu pada tanggal 13 November 2023. Baik, Shalma, apakah tadi ketika bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka saat menemui rekan-rekan media menyampaikan sesuatu sebelum nantinya akan melakukan tes kesehatan, Shalma? Iya, tadi dari pantauan kami, keduanya, baik itu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini sempat dada-dada begitu awak media atau memberikan salam, dan mereka berdua langsung masuk dan tidak mengatakan apapun terkait dengan persiapan pemeriksaan kesehatan mereka berdua pada hari ini. Dan juga dapat kami sampaikan ada tiga hal dinilai saat pemeriksaan kesehatan dari RSPAD. Ketiga hal tersebut adalah sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas dari penggunaan narkoba. Selain itu juga pemeriksaan jasmani ini melingkupi penyakit dalam, jantung, pembuluh darah, penyakit paru, bedah urologi, hingga ortopedi. Selain juga pemeriksaan dari fisik, keduanya juga akan diperiksa kejiwaannya, Andin. Baik, ada berapa dokter yang dilibatkan dalam tes kesehatan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden hari ini, Shalma? Ya, dari RSPAD sendiri akan menyiapkan 50 dokter spesialis yang nantinya
akan memeriksa Baca Wapres Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada hari ini. Baik, Andin. Baik, Syalma, jika nantinya KPU meminta bakal calon presiden ataupun bakal calon wakil presiden diganti jika tes kesehatan tak memenuhi syarat, bagaimana, Syalma? Ya, jika keduanya tidak memenuhi syarat, baik itu Baca Pres dan Baca Wapres, RSPAD ini akan menyerahkan apapun hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum, dan dari Komisi Pemilihan Umum akan memberitahukan kepada partai politik yang mengusung baik itu Baca Pres atau Baca Wapres yang tidak memenuhi syarat tersebut, dan akan digantikan sosoknya, Andin. Baik, kita akan masih menunggu. Mungkin nanti akan ada yang disampaikan oleh bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Syalma, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, hari ini adalah hari terakhir untuk tes kesehatan yang dilakukan oleh bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU RI Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hashim Asyari ini mengatakan hasil rangkaian pemeriksaan kesehatan ketiga bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden 2024 akan dirilis resmi pada Jumat 27 Oktober 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari mengatakan hasil dari rangkaian pemeriksaan kesehatan ketiga bakal paslon Capres-Cawapres 2024 akan dirilis resmi pada Jumat 27 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini sudah ada 2 bakal calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang telah selesai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Sementara Baik, saudara, bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka telah siap untuk menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Terpantau sudah melakukan ataupun menggunakan pakaian khusus untuk menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Di mana kita lihat memang dari bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditemani oleh Salvi Ananda untuk melakukan ataupun menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Yuk, bubur yuk, bubur yuk. Dan kita akan masih menunggu bagaimana jalannya tes kesehatan dari bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ya, kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat yang berpusat di Markas Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat, maka diadakan lomba beberapa cabang olahraga yang diikuti oleh jajaran kesehatan TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia. 5, 3.
Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat yang terpusat di Markas Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat, maka diadakan beberapa lomba cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, tenis lapangan, bola voli, dan tenis meja, serta kegiatan lain yaitu kegiatan ilmiah lainnya. Kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober 2023 hingga puncak pelaksanaan 26 Oktober 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 3.190 personil, antara lain berasal dari RSPAD, Stikes RSPAD, Keskostrat, Yonkes 1 Kostrat, Kesdam 3 Siliwangi, Kesdam 4, Kesdam Jaya, serta masyarakat umum yang berjumlah 1.000 orang, dan selain itu tersedia 500 paket sembako gratis untuk masyarakat. Ini kita melaksanakan pertandingan bulu tangkis dan tenis meja dalam rangka hari ulang tahun kesehatan Angkatan Darat ke-78. Tujuan utama adalah untuk menumbuhkan sinergitas dan soliditas dari seluruh insan personil kesehatan Angkatan Darat. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan rangkaian kegiatan yang saat ini, kesehatan Angkatan Darat ke depan menjadi lebih kuat, maju, dan bisa memberikan sumbangsi untuk melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh 42 stand bazar dari Ibu Persit, jajaran kesehatan Angkatan Darat, serta masyarakat sekitar. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.